Oke, mulai ya. Sip. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusrahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Eh, Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan tangan kita ya untuk mengklik link Zoom kajian 2 pekanan kita ini, yang mana semoga bisa memberikan keberkahan dalam setiap uh, kehidupan kita, uh, mendapatkan nasihat-nasihat dari senior-senior yang sudah lebih banyak baca buku, banyak belajar. Nah, di sini kita saling sharing biar bisa lebih baik bersama-sama. Selawat serta salam juga selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para sahabat dan para pengikutnya yang tetap setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita bisa termasuk ke dalam pengikut beliau. Sini ada 6 orang, 7 ya. On cam dong. Ini karena aku jadi moderatornya boleh nyuruh-nyuruh ya. Oh, iya ini dosennya udah nyuruh nih. Ayo. Boleh, boleh. On cam Terutama dulu. nyuruh Ade aja ya. Oh, Jadi biar tahu mana yang ini, yang lagi di jalan, mana yang lagi. oh, Ade lagi di jalan Oh, tuh. jadi di jalan, Jer, ya? Iya, Belum literally balik jalan. aja juga. Belum balik nih, baru mau Tadi balik. juga di jalan. Nggak apa-apa, sambil ngobrol Maka bisa. lagi brief. Ya udah. Jadi memang tadi sudah disinggung Mustafa juga, hari ini kajiannya agak spesial formatnya. Kalau kemarin itu moderator ditemani sama satu pemateri. Kalau sekarang moderator ditemani sama 6 pemateri, karena kalian semua yang jadi pemateri malam ini. Ya, jadi narasumber nanti, supaya diskusinya terarah, sudah coba aku siapkan beberapa pertanyaan untuk kita diskusikan bersama-sama. Nah, harapannya ini bisa menjadi sesuatu gitu. Oke, jadi rencananya diskusi malam ini sesuai topik itu nggak jauh-jauh dari caption ya. Kemarin caption yang bikin ada ya, sukses merantau di bumi itu saat bisa pulang kampung ke halaman ayah. Biar nyambung maksudnya. Bagaimana bisa menjaga keluarga dari neraka hingga ke surga kan? Yang pasti rumah tangga harus disangka dengan yang ketiga. Oke, selamat datang ketua angkatan. Reza, on cam dong, Ja. Nah, semakin kekar ini fireman. Ya, lanjut. Jadi kita bagi 3 sesi ya, teman-teman. Sesi pertama itu kita akan diskusi tentang fondasi spiritual keluarga. Lalu yang kedua tentang kualitas hubungan dalam keluarga. Dan yang ketiga, perencanaan masa depan keluarga. Oke. Ya, datang lagi satu. Halo, Bang Ade. Gimana kabarnya, Ji? Oh, masih connecting audio. Ya, langsung ya kita masuk ke yang pertama tentang fondasi spiritual keluarga. Keluarga. Nah, jadi memang kan sebagaimana kita tahu bahwa fondasi spiritual yang kuat ini kan juga menjadi sesuatu yang teramat penting ya untuk mencapai kebahagiaan dan keberkahan dalam membangun keluarga seperti itu. Nah, khususnya bagi kita seorang Muslim bahwa uh, tuntunan agama itu memberikan panduan yang sudah
komprehensif gitu ya dalam membangun keluarga seperti itu. Nah, lalu pertanyaan pertama nih buat kalian semua yang ingin menjawab, silakan. Eh, Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai agama pada anggota keluarga, kepada istri, kepada anak? Apa punya kebiasaan-kebiasaan tertentu? Silakan. Silakan Ustadz Ade. Di mute, unmute lah, bos. Ini mute, sorry. Langsung ditembak nih. Kalau menanamkan berarti harus jadi petani yang baik dulu berarti. Kalau di ayat terakhir surat Al-Fat itu. Jadi petani yang baik itu apa nih? Kalau jadi petani yang sukses itu yang dia sama tanamannya takjub sendiri. Maksudnya tanamannya itu yang diajarkan. Yang dimaksud petani di situ Rasul, sama sahabat aja dia takjub sendiri kayak kayak inilah yang kajiannya Fauzi kemarin itu. Kok bisa sampai Rasul takjub-takjub sama sahabat padahal dia sendiri yang ngajarin. Dia yang ngajarin, dia yang kaget. Biasanya kalau yang kaget orang lain sih biasa. Tapi yang kaget petaninya yang nanam. Wah, itu berarti ngajarinya pakai apa itu? Nah, monggo. Lanjut. Biar jadi petani yang baik dulu berarti. Oke, sebuah umpan lambung ya, menjadi petani yang baik. Ada yang mau menanggapi? Mungkin menanggapi sedikit. Kalau petani yang sukses bukan lahan pertanian yang ada banyak deh. Enggak, tapi mau jawab tadi mungkin pertanyaan dari moderator ya. Kalau yang saya lakukan di keluarga saya itu ada kajian rutin sih. Saya kajian head to head saya sama istri aja. Jadi saya karena istri lumayan sibuk ya. Jadi kayaknya dia kalau untuk disuruh kayak lihat kajian di luar atau ikut kajian di luar tuh kadang jadwalnya tuh susah gitu buat dirutinkan. Akhirnya ya udah saya yang jadi berusaha untuk jadi sumber ilmunya lah kan malah enak ya evaluasinya, perkembangannya sejauh apa gitu dan lain-lain. Memang tapi tantangannya banyak ya. Kayak misalnya kan ya namanya kalau kita ngobrol sama orang lain kan lebih enak karena kita dianggap orang yang spesial gitu kalau lagi ngomong. Tapi kalau sama istri sendiri kan istri tahu borok-boroknya kita ya, tahu kurangnya kita, tahu lemahnya kita apa. Jadi eh, awalnya atau terkadang tuh lebih susah untuk topik-topik tertentu memahamkan sesuatu kepada istri. Tapi ya seni sih. Kalau dulu sempat ngutip omongannya Aden Nantera tuh ini, berusaha gimana caranya biar istri itu kagum sama kita gitu. Nah itu dulu. Gitu, kalau aku intinya cara menanamkannya ya kajian rutin sih, head to head. Oke, kajian rutin. Dari teman-teman yang lain, mungkin ada punya kiat-kiat khusus ya yang mau di-share. Izin masuk, izin masuk. Oke, masuk. Kalau yang levelnya masih cupu kayak gimana ya? Mau ngajarin tapi masih nggak terlalu jago. Gimana tuh? Kalau Pertanyaan ini maksudnya, Misalnya apa bisakah kita titip sekolah doang gitu? Mana sih? Ya, bisakah kita titip sekolah doang kan ngerasa nggak pede tuh. Udahlah titip sekolah yang ngajarin Islam aja lah. Kita nggak pede juga. Terus kalau kajian udahlah dilempar aja ke kajian mana istri kajian mak-mak. Kita soalnya nggak mampu. Itu kira-kira kayak gimana kalau kayak gitu? Kalau bisa dari imamnya lah. Ade ke mute lagi tuh Ade. Oh ya dari imamnya ya. Memang kan kalau
yang nggak tahu ya, kalau lingkungan kerja kan ada yang sampai sibuk banget. Kalau jadi guru kan memang belajar terus ya. Ya itu tiap hari dia cari materi tiap hari begitu. Kalau yang kerjanya agak susah, dulu pernah dikasih masukan. Jadi memang ada senjata yang paling ampuh dibanding segala macam teori itu nitip anak ke Allah. Cuma harus jujur kalau nitip ke Allah tuh. Jadi kita itu beneran nggak ada waktu itu karena urusannya urusan syar'i, urusan dakwah, urusan apa. Kalau kita jujur, bukan karena kita malas, emang kayak nggak ada orang lain yang bisa gitu loh. Nah itu kalau kita posisi kayak gitu, nitip ke Allah itu lebih dahsyat daripada kita sendiri yang megang. Kalau jujur tapi beneran bukan karena malas, karena memang nggak ada orang lain yang bisa, nah itu titip ke Allah. Kayak kayak Nabi Ibrahim ke Ismail itu kan, ya gimana lagi jaraknya jauh. Atau kayak kisah-kisah yang ketemu, apalagi yang paling bombastis tuh yang disebut di Quran kan ada keluarga Imran, keluarga Ibrahim. Itu agak agak ngeri tuh sebenarnya. Keluarga Imran tuh ayahnya mati sebelum Maryam lahir loh, Imran tuh. Tapi kok bisa Maryam sekuat itu, bisa dampingi anak, padahal Imran udah nggak ada. Sampai dipuji-puji terus nih Imran. Padahal kan yang kerja Maryam sebenarnya. Wah ini kan udah rahasianya nih sebenarnya. Kalau kalau bisa sih kayak Nabi Muhammad sendiri yang ini. Ini keluarga paling ini ya Nabi Muhammad. Kalau Imron atau Ibrahim, nah itu ada sisi lain yang kalau orang terhalang jarak atau terhalang, kalau Imron kan terhalang waktu sama anak. Monggo, yang lain monggo. Ya, yang lain silakan. Ini kita santai aja ya, jangan merasa terbebani karena tadi yang jawab pertama Ustadz Ade. Pak Ilham, atau Pak Abdul nih. Weh. Memang tadi betul ya kalau sambil menunggu yang lain. Peran keluar kepala kita sebagai kepala keluarga khususnya yang pria nih. Penting untuk menentukan arah dan kemana yang mau dituju gitu kan. Jadi paling nggak kita tahu apa yang harus dipahamkan terlebih dahulu. Terlepas dari masalahnya itu nanti secara responsibility pemahamannya mau diserahkan ke tadi institusi-institusi yang memang punya kompetensi di sana ya, ke sekolah atau titip ke ustadz ustazah yang ngisi kajian rutin gitu, atau ya kemanapun lah. Tapi paling nggak grand desainnya itu sudah kita tentukan gitu ya, tentukan, dan itu juga ambil proses diskusi yang aku gitu. Ya monggo yang lain kalau ada tambahan atau sanggahan. Belum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin Reza gimana tuh kan pasti agak lebih susah ya. Anak udah 3 tuh ya buat cari waktunya. Aku pribadi yang anak baru 2 gitu ya. Terus terang memang susah cari waktunya gitu. Kalau Reza mungkin bisa sharing, Cak. Waktu buat apa, Bos? Ya buat itu tadi pertanyaannya Bowo, gimana masukin tentang pemahaman keislaman gitu ke keluarga gitu. Sementara kan pasti kegiatan pengasuhan anak 3 gitu kan bukan hal yang sederhana. Maka aku ngelihat kalau aku pribadi sekarang tuh semakin banyak anak tuh aku semakin salut gitu. Sebenarnya ya semakin kok bisa ya gitu. Gitu. Nah, semakin tricky kegiatannya. Nah, gimana sih caramu misalnya untuk menghandle itu gitu. Tetap masukin kayak tadi kan. Apalagi kamu tadi bilang harus imamnya kan. Nah, itu apa sih gimana caranya gitu. Caranya yang gopo ya. Caranya yang gopo. Ya caranya istiqomah aja sih. Kayak misalkan bagi-bagi, misalkan bapaknya ngajarin doa, kalau ibunya ngajarin ini apa hafalan surat sama sama artinya juga kan. Kalau cuma sekedar hafalan kan istilahnya bahasa Arab, padahal kita pakai bahasa Indonesia. Walaupun dia sebenarnya kagak ngerti apa artinya,
paling kan nempel di otaknya dulu. Intinya istiqomah sih ya. Misalkan habis maghrib gitu, mau sedikit ya hitung aja 3 bulan gitu, 3 bulan dah. Mau dia kagak denger, mau dia main-main, kita omongin aja. Ntar lama-lama dia kayak ikut-ikutan kita gitu. Misalnya awal-awal kok dia main-main, tapi kita omongin aja. Itu sih. Kalau ibunya sebelum tidur. Kalau aku, kalau nggak habis subuh, ya habis maghrib. Gitu. Istiqomah aja sih yang penting. Kuncinya semua istiqomah sih. Mantap, mantap. Sama umurnya sih, umur masih bayi, ya diituin juga. Maksudnya mau dia lagi nangis, mau lagi apa, lagi tidur, kita kita misalkan mau suruh apa doa apa gitu. Padahal dia kayak main-main, tapi pas nanti kalau udah bisa ngomong 3 tahun, nyaut sendiri gitu. Jadi dicekokin aja ya. Iya, cekokin aja, mau dia main mau sambil nangis, cekokin aja bodo amat. Ntar iya, sendiri deh. Yang penting kan udah, iya kan tadi ini nanam kan, nanam di kupingnya. Dan lagi nangis di dikirin aja di kuping gitu kan. Kayak orang rukyah, daripada kita kesel marah-marah ngomel kan, mending kita rukyahin aja kan. Itu sih. Oke, bagus. Bisa ditiru ya, dicekokin. Nggak cuma makanan yang dicekokin ya, tapi juga pemahaman-pemahaman. Ada yang ini open mic. Ada yang mau disampaikan, Dek? Silakan. Aku masuk. Oh, ini eh, kalau kalau kita pakai kaidah yang imamnya yang paling bisa powerful banget ya kayak Nabi Adam, berarti dia semua yang ngajarin kayak Nabi Muhammad lah, kayak Nabi Muhammad banget sallallahu alaihi wasallam. Semua dia ngajarin semua ini nih memang strong banget itulah. Cuma memang kadang kalau di lapangan nggak sejago itu, waduh, nggak sejago itu di lapangan kan. Ya ada hal-hal yang lebih mudah orang lain yang ngasih nasihat daripada kita, bisa bisa jadi kayak gitu. Makanya kadang butuh bantuan sekitar. Kalau anak nggak tahu ya kalau di kasus yang lain. Tapi kebanyakan kalau yang tak dapet itu bisa lebih mudah kalau dia punya guru di sekolah, kita masukin pesan tuh lewat kita titip ke gurunya daripada lewat kita. Ya itu tadi mungkin kata Mas Mustafa udah kelihatan lah jeleknya kita tuh kelihatan lah. Yang yang pasti ditekan itu nitip ke Allahnya tuh harus jujur gitu kalau nitip itu aja sih. Kita tuh jujur beneran sama Allah tuh ini lagi urusannya Allah juga yang kita kerjain, makanya nggak bisa nggak bisa belajar buat ini anak tuh urusan Allah juga gitu, bukan urusan remeh-remeh. Misal kalau kayak gitu nanti dibantu pasti. Itu nggak ketemu anaknya sampai berapa lama pun dibantu Allah langsung nanti yang didik. Kalau jujur. Anaknya tetap nabi ya. Waduh, anaknya tuh menjadi nabi. Iya, 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 iya. Oke. Ya, mungkin ada yang mau mengutarakan nih. Pak Abdul open mic. Mau ngomong. Pak Abdul, silakan. Nggak mau ngasih masukan aja sih. Mungkin kalau Ah dari iya, saya ya, lanjut, masukkan. Silakan. mungkin ya supaya mudah gitu ya. Benar kata tadi Ustadz tadi ya, Allah juga ada ikut campur tangannya Allah gitu kan untuk apa namanya supaya generasi setelah kita ya, terutama anak kita itu ya menjadi lebih baik dari kita ya. Salah satunya yang bisa kita lakukan ya seorang bapak ya eh, ini apa namanya memberikan nafkah yang halal gitu. Jadi kalau semisal kita ini nggak tahu ya banyak sekali di dunia kerja ini yang benar-benar subhat lah, Oh iya, sekitar ulang. benar kan nafkah yang halal. Kalau semisal nafkah kita apa ya masih berbuat curang lah gitulah, masih korupsi gitu, ya pasti juga
dampaknya itu ke tidak ke secara pribadi ke seorang imamnya ya, tapi juga ke keturunan kita juga mungkin. Seperti itu sih kalau dari pandangan saya sih. Nah, ya, bagus sekali ya. Faktor nafkah ya. Apa yang dimakan akan menjadi daging dan menjadi perilaku juga. Oke, makasih Pak Abdul. Oke, mungkin kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Karena tadi sudah disampaikan ya, kiat-kiat menanamkan nilai-nilai agama. Tentunya kan dalam kesehariannya tuh ada ya ups and down, ada malas, ada semangat. Nah, itu pasti terjadi ya. Fitrahnya seperti itu dan gimana nih teman-teman menjaga agar tetap semangat? Tembak aja langsung Mas Bowo. Ya, tembak ke Diobong. Ade Yahya langsung live juga ditembak. Hah? Ada diobong. Jangan jangan gugup gitu loh. Ini kayak Oh, kita Iya, diobong diobong. beneran nih. ngobrol di Ngapain ngomong? Kok curhat po? Ayo ayo. Oi, Bong, piye kabar Bang? Assalamualaikum. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam, Lanjut, brother. lanjut. Lanjut. Ya. Yang lain silakan lah, nggak usah ini. Nggak usah malu-malu ya. Tadi pertanyaan tentang menjaga semangat. Saya dari Musofa deh, kajian bareng. Nah, itu gimana biar bisa rutin kajian bareng? Kayaknya kalau aku tuh ini, Bu. Aku tuh punya, kalau ada sifat baik dari diriku ya, dari kecil nih, itu tuh memang istiqomah kayak ngelakuin apa-apa tuh, makanya ya sekarang kan kerja di perusahaan Jepang gitu ya. Itu tuh salah satu sifat dasarku yang menyelamatkan tuh istiqomah itu. Jadi kalau ada hal, aku tuh kuat dong ngerjain berulang-ulang, nggak akan lupa, nggak akan surut. Tapi kuncinya cuma satu, jadi tujuannya itu udah jelas dan harus tahu bener manfaatnya tuh apa. Nah, kalau ditarik ke kajian, karena memang ya kebetulan aku dan keluarga udah ngerti ya pentingnya itu, jadi sejauh ini sih nggak ada masalah sih untuk istiqomah. Apalagi kan kami ngambil cuma seminggu 2 kali ya, minimal seminggu 2 kali. Sejauh ini nggak pernah, udah 7 tahun. 7 tahun menikah tuh nggak pernah ada kesulitan begitu. Tapi yang penting itu dulu, karena dari awal sudah paham gitu bahwa yang penting tujuannya jelas, manfaatnya apa, kayak pemahaman bahwa kan kita nanti akan meninggal ya. Meninggal kan kita perjalanannya masih panjang gitu. Jadi kalau bekal ilmu agamanya kurang kan apa ya? Nanti gimana gitu perjalanan setelahnya. Sementara kita mungkin mati-matian ngejar yang ada di dunia yang akan kita tinggal gitu. Jadi terus terang aku mungkin nggak bisa terlalu jawab karena kayak istiqomah tuh udah mendarah daging kalau di aku ya. Bahkan kayak kajian ini juga kan ya aku jalanin aja gitu. Emang seneng aja, senang gitu. Jadi nggak ada, agak susah aku jawab karena memang istiqomah tuh kayak udah, kalau ada sifatku yang baik, yang unggul gitu, kalau aku rasa 32 tahun ini ya istiqomah itu sebenarnya. Gitu sih. Kenapa bisa gitu nggak tahu juga. Jadi Oke. Jadi memang DNA-nya ya, jalan ninjanya itu istiqomah. Nah, ini gimana teman-teman yang merasa susah istiqomah mungkin punya kiat-kiat tersendiri untuk membangkitkan rasa keistiqomahan itu. Silakan. Masuk nih, boleh. Boleh dong. Kalau kalau yang jelas kalau punya teman yang istiqomah kita deketin. Nah, itu salah satu caranya. Jadi
Nih deket-deket nih sama Mas Mustafa, Masya Allah. Memang yang paling, kayaknya kalau secara jam yang paling banyak ikuti kajian ini Mas Mustafa. Kan harus merekam ya, jadi Masya Allah, memang paling cocok. Masya Allah, Masya Allah. Paling kuat. Kalau punya teman-teman yang kuat-kuat kayak gitu ya kita ikuti lah. Saya jujur bilang di sekolah tuh sama lingkungan tuh yang ya termasuk senang lah sama lingkungannya. Soalnya kalau diri sendiri kan nggak terlalu kuat, ya makanya nyari lingkungan yang kuat. Kalau sadar lemah cari orang-orang yang saling menguatkan. Kayak sahabat zaman dulu lah. Mereka kalau lemah datengin siapa gitu, deketin siapa, jaga teman-temannya. Yang gampang tuh istirahat, yang susah istiqomah. Saya tolong dijaga Pak Ustadz. Oke, makasih. Oke, yang lain. Mungkin Bung Ryan atau Bung Riko. Nggak ada. Setuju sama yang disampaikan sama Ustadz Ade atau Mas Musofa tadi ya. Al-Fakir siapa, Mo? Oh iya, Al-Fakir, tunjukkan dirimu. Takut salah sebut nih. Iya, panggilnya fak aja. Al-Kafir takutnya kan. Lebih parah itu. Assalamualaikum Al-Fakir. Fakirnya fakir apa nih? Ya, kayaknya fakir ini juga nih. Bo, bisa nambahin yang tadi Abdul nggak? Ya, boleh. Sedikit. Elaborasi aja ya. Tadi tuh menarik banget sih, yang mungkin jarang malah orang inget ya terkait halal. Nafkah yang halal itu penting banget. Maka aku sendiri tuh sempat, kan istriku kan kebetulan PNS ya. PNS dan zaman dulu udah tau lah, karena bapak ibuku juga PNS gitu. Jadi katanya ada segitiga PNS tuh, PNS kaya jujur gitu. Dan kita hanya boleh milih dua. Bisa milih dua. Nggak bisa tiga-tiganya. Kalau PNS kaya pasti nggak jujur. PNS jujur pasti nggak kaya. Jujur dan kaya pasti bukan PNS gitu. Tapi aku tuh selalu menanamkan, ya kan, tanggung jawab nafkah itu kan bukan di istri ya. Jadi pastikan yang bener-bener aja. Yang kutakutkan itu misalnya, memang kalau di operasional keluarga kan nafkah kan dari suami ya, dari aku ya. Tapi takut kan ada aja yang dibeli sama istri terus dimakan sama anak. Takutnya kalau dia ngambil dari yang aneh-aneh tuh nanti ngefek ke anakku gitu. Sebenarnya itu. Nah, mau mengelaborasinya itu adalah, pernah baca dari bukunya Ustadz Salim juga ya. Kayaknya di lapis-lapis keberkahan deh. Jadi beliau tuh sempat bilang kalau kita makan makanan yang haram tapi kita nggak tahu, mungkin tuh dosanya nggak ada gitu. Dosa makan makanan haramnya tuh nggak ada. Tapi seandainya makanan haram itu nanti jadi tangan, ngebentuk tangan kita tuh cenderungnya pada hal-hal yang haram. Kalau jadi kaki, kaki kita cenderung pada hal-hal yang haram. Kalau jadi mata, mata kita cenderung ke hal-hal yang haram. Gitu. Jadi walaupun dosa haramnya tuh nggak ada gitu ya, tapi dampaknya ke badan, ke kelakuan kita, mungkin kalau kita lihat ada anak-anak yang atau orang-orang yang kelakuannya eh, agak susah untuk diajak ke yang benar, mungkin salah satu solusinya itu apa, memastikan dulu bahwa apa yang dia makan tuh dari harta yang halal gitu. Kayak Rasul kan juga gitu ya, masalah sholat kan kayaknya termasuk ringan dibanding waktu keluarganya makan makanan haram gitu, yang harta zakat ya,
terus suruh langsung muntahin. Sementara waktu cucunya itu naik ke atas punggungnya ketika sholat ya dibiarin aja gitu. Itu kayak nunjukin bahwa sebenarnya tuh mungkin masyarakat Indonesia banyak yang kebalik gitu. Urusan sholat kita bersakral-sakral gitu ya, kita jaga betul. Sementara urusan makan makanan haram kadang kita bermudah-mudah gitu. Harusnya kalau ngikutin Nabi mungkin kebalikannya. Paling itu aja elaborasinya tadi bagus banget dari Abdul. Thank you, Dul. Oke, makasih Mus. Mungkin jadi masukan buat panitia ya. Nanti kita akan bikin kajian mengundang Ustadz Erwan di Tarmizi untuk membahas harta halal haram. Ya, makasih. Kita lanjut ke sesi berikutnya terkait dengan kualitas hubungan keluarga, yang mana kita tahu bahwa ini akan mempengaruhi kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga. Di dalamnya ada komunikasi, ada saling pengertian, dan saling menghormati. Nah, ini kan jadi kunci untuk membangun keluarga yang kuat, hubungan keluarga yang kuat. Nah, pertanyaannya, bagaimana teman-teman menjaga apa ya, kedekatan dengan keluarga di tengah-tengah kesibukan dan tuntutan pekerjaan yang teman-teman hadapi sekarang ini? Ayo, monggo. Kamu moderator atau pengisi acara, Bos? Kamu dulu lah, Bos. Baru ke kita. Loh, Memang moderator. Mata Najwa tuh dia nggak jawab. Dia nanya-nanya aja, Ja. Oh gitu ya? Heeh. Oh, enggak Nanti pernah terakhir, nonton. nanti terakhir pantun. Mata Bowo. Oke, gitu, gitu. Oke, waktu habis untuk berpikir, silakan. Binatera Jawa. Kayak Kalau kuis, Bos. di breakdown dulu gimana? Kan hubungan tuh banyak banget keluarga. Mungkin hubungan suami ke istri dulu. Ini ada yang perempuan nggak? Boleh, boleh. Kan, nah itu gimana? Dibahas di situ dulu aja soalnya. Nanti baru di breakdown yang lain. Kalau ayah Ada ke Rani anak, tuh, ada Rani. Oke, kita coba ayah ke anak atau ibu ke anak ya. Enggak dulu, suami istri dulu. Ayah ke ibu atau ibu ke ayah. Riko siap jawab tuh kayak Riko. Terlihat sangat harmonis soal. Apakah mungkin saling repost-repostan postingan Instagram? Yo, Oke, mendahului aja nih. Ya, masuk Kir, silakan. siap. Kalau dari keluarga ya, antar istri gitu ya. Sebenarnya nggak hanya istri ya, sama anak ya. Sebenarnya paling apa? Yang paling sering, yang mungkin bukan hanya aku ya, mungkin teman-teman juga gitu ya. Doa sih, yang paling utama ya. Saling mendoakan. Nah, ini ya salah satu yang kadang menurut dari aku sendiri itu hal-hal yang sangat apa ya sangat utama gitu terhadap istri maupun terhadap anak. Begitupun juga sebaliknya dari istri kepada suaminya gitu ya. Karena nah dengar itu ya doa istri itu apalagi ke suami ya, apalagi ke suaminya gitu ya. Itu sangat mujarab lah biasanya. Apalagi istri yang mengurus anaknya tanpa suami gitu ya, kerja keras dan dia selalu berbakti kepada suaminya gitu ya. Yang yang dia selalu mengharapkan mengharapkan pahala lah dari suaminya gitu ya. Nah, itu menurutku yang paling utama ya dalam hubungan antar keluarga, terutama suami istri dan anak gitu, di sini sih. Mungkin itu dari saya, Mas Bowo. Ya, makasih Pak Ocir. Doa ya. Ada yang ingin menambahkan? Tambahin boleh ya. Boleh, boleh. Tapi nggak terlalu agama-agama banget nih yang mau gue tambahin. Nanti kalau yang agama biar adil lah ya. Kalau aku soft skill, Wo.
Oke. Jadi aku tuh ngerasa terbantu banget selama berkuliah atau SMA itu ikut organisasi. Jadi aku nganggapnya tuh kayak keluarga tuh yang mirip-mirip organisasi ya. Kan kita ada tujuan tertentu, terus kita jadi ketuanya gitu ya, kalau yang bapak-bapak di sini. Jadi ketuanya, terus kita memanage. Nah, dalam memanage organisasi dulu kan juga kita harus ngeliat nih pembagian tugasnya gimana, terus gimana cara kita mendeliver apa yang kita ingin ke staff kita, ke bawahan kita gitu. Jadi kalau aku pribadi ngelihat interaksi aku sama istri tuh banyak banget kebantu karena akunya dulu lumayan organisatoris gitu ya. Istri juga demikian. Jadinya kayak ngebantu banget tuh kalau kita punya soft skill yang baik, kita jadi tahu kapan kita harus bercanda, kapan enggak, kapan kita harus ngeluarin empati kita, kapan kita harus nunjukin rasa sayang kita ke istri. Yang gitu-gitu kalau kita dulu jago berorganisasi, sering ngelihat orang gitu ya, kayaknya akan makin keasah gitu. Gimana cara kita membaca orang. Udah oke. 36,1. Alhamdulillah. Maaf tadi anak lagi demam tadi, barusan bilang udah oke kan. Nah itu jadi karena kalau di pengalamanku sendiri, eh, itu banyak banget dibantu dengan soft skill ya. Yaitu kapan kita bercanda, kapan kita serius, gimana caranya. Kemarin juga sempat dapat, 5,8. Masya Allah. Sempat dapat apa namanya, insight juga bahwa yang terpenting tuh bukan cuma mencintai istri gitu ya, tapi membuat istri merasa dicintai apa? Kira-kira kayak gitu. Nah itu kalau kita sering bergaul sama orang, kita pasti skill psikologis kita, skill sosiologis kita pasti naik dan jadi lebih lebih bisa nanggepin, lebih bisa berempati sama istri juga. Gitu sih. Kalau aku mungkin soft skill penekanan. Ya, makasih Mas Mustafa. Jadi soft skill ya, interpersonal. Oke. Setelah mendengar penjelasan dan jawaban ya dari Ocir, dari Mustafa, mungkin ada yang tertrigger ya untuk menjawab atau menambahi. Ya, silakan. Ya, tadi kan dipancing sama Mas Mustafa ya, nama saya disebut-sebut ya. Waduh, siap. Kalau terkait soft skill, mungkin kalau dari Nabi yang banyak bisa kita pelajari itu lebih ke suami ke istri. Ya mungkin itu qadarullah, kenapa istrinya Nabi lebih banyak dari anaknya ya. Mungkin kita butuh lebih banyak belajar komunikasi ke istri dulu, baru ke anak mungkin. Mungkin. Ini namanya hikmah, terserah mau ngambil kayak gimana. Kalau yang teringat itu kisah ke istri itu yang saya sampai sekarang aduh, kayak susah banget ditiru. Itu Nabi ke Aisyah, yang pas Aisyah itu cerita, ini kan ada cerita emak-emak di kalangan Arab lah. Itu cerita yang turun-temurun, ada mama yang sering cerita suaminya masing-masing, ada 11 cerita, 11 mama yang cerita suaminya. Dari 11 itu ternyata tuh Aisyah tuh pengen Nabi tuh menanggapi apa maksudnya, terus menanggapi dengan cara yang benar. Itu udah nebak dari 11 tuh susah. Itu Nabi bisa nebak ceritanya, ternyata yang ke-11 dibilang, "Oh, aku ke kamu itu seperti siapa nama yang ke-11 ya? Kepada Abu Dzar'in, tapi bedanya aku tidak menceraikan dia." Kayak gitulah. Bisa nebak dari 11 cerita loh. Nabi diem doang dengan 11 cerita, coba kok bisa kayak gitu. Dengan 11 cerita diem doang, terus pas selesai tebak sama dia, oh cerita ke-11 yang dimaksud. Terus dikasih punchline yang dia inginkan, aku tuh bisa lebih baik dari itu. Kayak gitulah. Waduh. Ini nggak tahu nih kemampuannya bisa kayak gitu ya. Ya, itu skill kalau kayak gitu. Bisa halus, bisa nebak maksudnya perempuan. Kalau kalau ada ulama yang nulis kitab bagaimana mengenal laki-laki, mengenal suami, itu kitabnya tipis. Nah, tapi coba lihat kitab-kitab yang bagaimana mengenal wanita itu tebel banget, tebel sekali. Nah, itu PR-nya banyak berarti.
Monggo, monggo, lanjut. Oke, yang lain? Al-Fakir? Pak Abdul atau Pak Ryan? Kalau nggak ada mungkin bisa kita lanjut ke hubungan orang tua ke anak ya. Gimana menjaga kualitas hubungan? Bagaimana bisa melibatkan anak senang, anak dekat dengan orang tuanya? Karena memang dari pernah baca buku bahwa apa namanya, janganlah buat anak itu yatim padahal bapaknya masih ada gitu. Dia tidak pernah. Ini case-nya ke ayah ya. Ini karena ayahnya sibuk bekerja dan lain-lain. Sibuk di luar rumah sehingga anak tidak bisa menemukan sosok ayah gitu di dalam keluarganya. Nah, ini bagaimana ini mengantisipasi ini? Barangkali ada yang ingin sharing. Silakan. Oke, so ya, ini mungkin semua teman-teman juga ya, mungkin ngalamin juga gimana kadang-kadang kita itu ya jarang di rumah gitu ya, jauh dari istri, dari anak, pergi gitu ya. Ya, pasti ada sesuatu yang kita rasakan gitu ya, nggak enak lah sama istri, nggak enak sama anak gitu kan. Nah, terkadang kalau ini perlakuannya beda nggak sama istri sama anak. Oke. Terkadang kalau yang biasa tak lakuin gitu ya sama istri gitu ya, saya selalu menanamin pentingnya peran ibu ya, di dalam keluarga gitu. Pada kan juga itu. Di sini ibu harus apa ya, memberikan hal-hal baik lah atau menceritakan hal-hal baik tentang ayahnya pada saat ayahnya keluar gitu. Jadi bukan berarti ayahnya itu meninggalkan keluarga gitu hanya semena-mena untuk apa ya, mencari dunia yang nggak ada kepentingan ya. Nah, ibu harus memberikan suatu pandangan kepada anak, terutama yang mengajarkan anak itu untuk apa, memberikan hal apa, informasi-informasi baik lah pada anaknya bahwa ayahmu itu mencari nafkah gitu ya, untuk menghidupi keluarga, terus untuk kamu sekolah gitu kan. Dan satu sisi juga memberikan tambahan bahwa ayahmu tuh sayang dengan begini-begini gitu loh kepada anaknya, sehingga anak itu tidak merasa ketika ayahnya pergi ya, anak itu merasa ingat selalu di dalam pikirannya bahwa ayah itu pergi untuk kita gitu, bukan untuk siapa-siapa gitu ya. Nah, kalau kepada istri ya, kita tahu ya BUMN gitu ya, BUMN aku dari awal sih udah ngomong ya, waktu nikah malah gitu. Istriku tuh aku mungkin bisa dihitung dengan jari gitu waktu awal-awal masuk kerja gitu ya, nggak pernah pulang, itu bisa seminggu itu pulangnya sehari. Nah, namanya gini, udah kamu apa, syukuri gitu ya, syukuri gitu kan, kemudian tetap apa ya, tetap jaga jaga istiqomahmu itu sebagai istri yang baik gitu ya, nggak usah mikir macam-macam pada suamimu gitu ya, terus jalin komunikasi yang baik ya, terus apa, percaya gitu ya, saling percaya itu paling penting ya, saling percaya, dan semua kembali lagi kepada Allah ya, dan selalu doakan lah suamimu kepada hal-hal baiknya, itu tadi balik lagi kepada doa ya. Karena doa istri itu mungkin aku ngerasain sendiri ya, apa, bagaimana doa-doa istri itu sangat berpengaruh dalam hidup berkeluarga gitu ya. Kalau tadi sama anak, yaitu istri jadi yang utama, gimana ibu bisa mengajarkan anaknya, menanamkan kepada anak-anaknya bahwa ayahmu itu bekerja untuk kita gitu ya, memberikan suatu hal-hal baik lah, menceritakan hal-hal baik lah, jangan menceritakan hal-hal buruk kalau di luar gini gitu. Jangan sampai gitu anakmu tuh mendengarkan itu ketika ayahnya nggak ada di rumah gitu ya. Itu sih menurut.
Menurut saya itu, Mas Bowo. Makasih Mas Riko. Menanamkan hal-hal yang baik gitu ya tentang ayah. Jadi salah satu peran ibu ketika ayah itu berada di luar. Oke. Mungkin sedikit pancingan. Kalau kita bicara keluarga itu kan pasti salah satu teladannya itu adalah keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan istri-istri beliau dan juga anak-anak beliau itu banyak sekali hikmah-hikmah tentang hubungan keluarga yang bisa dipetik gitu ya. Bahkan kita lihat juga, kita juga sering dengar gitu ya, setiap memasuki bulan-bulan Idul Kurban itu selalu diulang-ulang tuh ceritanya tentang Nabi Ibrahim, yang mana beliau itu meninggalkan istrinya di padang yang tandus ketika istrinya juga sedang mengandung gitu ya. Nah ini secara kasat mata kan pasti kita ngelihatnya ini contoh-contoh keluarga yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada gitu ya, meninggalkan keluarga. Tapi ternyata tidak begitu ya. Ada tadi yang disampaikan oleh Reiko bahwa memang ada saling percaya dan husnuzon gitu ya, bahwa itu ada perintah dari Allah yang memang harus diemban sehingga memang mengharuskan beliau untuk pergi dan meninggalkan keluarganya untuk hal yang lebih baik gitu ya. Nah mungkin ini saya bukan orang yang pas untuk mengelaborasi ini, maka saya akan undang Ustadz Adi Nantera untuk menceritakan hikmah di balik ini. Silakan Mas Ade. Lagi pergi juga seperti Nabi Ibrahim. Atau yang lain, silakan, silakan. Reja lagi tuh. Reja, Opo, gimana caranya tetap dekat sama anak ya? caranya biar deket anak. Kasih hadiah kalau dia bagus. Kalau udah gede, janjian sama ibunya. Yang kasih jajan bapaknya aja. Kalau sama ibunya kan tiap hari pasti sama ibunya kan. Jadi anak tuh kesannya bapak tuh ngasih, kalau ibu ngasihnya yang lain gitu kan. Jadi kayak ada spesialitinya kalau ada bapak, jadi seneng. Jadi kalau bapak pulang tuh, bapak. Kalau udah gede. Kalau masih kecil, ya kalau pulang harus pokoknya diajak ngobrol aja lah. Diajak ngobrol, diajak ngaji, diajak apa. Yang penting kagak cuek gitu. Kagak main HP sendiri, kagak main game sendiri. Karena bisa cowok kan kalau apalagi gamer kan, pengennya pulang capek main game gitu. Kita ngalah aja. Pokoknya kan pernah pasti sering lah dengar-dengar pengajian. Harusnya bapak yang banyak dekat ngobrol sama anak dibanding ibu. Tapi kan kayak gitu susah. Pernah nggak dengar? Kalau di Al-Quran tuh pasti hubungan anak itu lebih diceritakan bapak gitu kan. Kayak walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkurillah. Apa ya? Pokoknya intinya waktu si Lukman itu pasti ngomongin Lukman, bukan ibunya ke anaknya, bukan kan. Pokoknya intinya pasti harus bapaknya. Jadi intinya sempatkan waktu kalau di rumah kalau ada anak, ngomong aja, ngobrol apa kek. Kalau masih kecil ya tanya basa-basi aja kayak kita pacaran. Tadi makan apa? Padahal dalam hati kita lagi di doang. Tapi bagi anak kan ini ya berkesan. Kalau belum bisa ngomong gimana? Ya lu gendong-gendong dah. Lu gendong, lu ajak. Kalau misalnya tadi agama yuk ngaji, la ilaha illallah, gitu-gitu aja. Kalau paling cuma hahaha, tapi dia denger. Dia paling nggak denger nyanyian kita, dia denger suara kita. Jadi nanti pasti deket deh, yakin.
gitu. Makasih Ja, sangat konkret ya dan bisa langsung ditiru. Yang lain ada yang mau berpendapat? Boleh masuk, Wo. Yuk gas. Kalau dari aku ini sih, apa namanya, kayak pemahaman bahwa pendidikan anak tuh tanggung jawab suami kalau di keluargaku ya. Itu harus dipahami dulu gitu. Jadi kita sebagai suami kayaknya seberat apapun pekerjaan di luar jadi nggak ngeluh gitu. Soalnya kalau kita mikirnya pendidikan anak tuh urusannya istri, terus kita pulang capek dan lain-lain itu, nanti yang ada malah marah, jadi kontraproduktif lah. Jangan sampai juga marah di depan anak gitu kan. Jadi yang pertama itu dulu, bahwa memahamkan bahwa pendidikan anak itu tanggung jawab kita gitu sebagai kepala keluarga, sebagai laki-laki gitu. Terus yang kedua, sepakat sama Reza tadi. Kayaknya bagaimanapun ada reward punishment itu penting. Jadi kalau ada yang salah kita punya ketegasan gitu. Dan kalau anak kita melakukan hal yang benar atau yang baik ya kita kasih reward gitu. Walaupun kecil, walaupun sedikit. Nah kalau yang konkret, oh yang ketiga, kan banyak orang bilang quality over quantity ya. Bahwa kalau kita bisa spend time sama anak dengan kualitas yang oke banget, mungkin bisa mengkompensasi sedikitnya waktu kita sama anak gitu. Nah, kalau aku sendiri sama sih. Cuman kalau aku mungkin sebisa mungkin walaupun quality kita perhatikan, tapi quantity juga jangan lupa. Kayak misalnya gini, aku kan anakku dua-duanya udah sekolah ya. Tapi kayak tadi misalnya tadi pagi WFH gitu. Eh, aku berusaha nganter jemput gitu. Walaupun udah bayar, jadi aku selalu bilang ke drivernya, Pak nanti anak-anakku Azam Hamzah nggak usah dijemput dan diantar gitu, karena nanti aku yang antar dan jemput gitu. Hal-hal kecil kayak gitu sih, kalau menurutku kalau bisa dibiasakan tuh ada baiknya ya. Sama kayak misalnya, kalau aku kan sampai 2025 bulan Mei ini, setiap Senin sampai Rabu tuh udah pasti di Cirebon, itu udah pasti. Itu kayak pas liburan sekolah kemarin, itu ku ajak tuh, Senin sampai Rabu satu anak ke Cirebon. Nanti pekan depannya satu anak lagi ke Cirebon. Emang nggak bisa dua-duanya karena terlalu sibuk kan. Aku juga di sana kerjakan soal. Jadi aku cuma berani megang satu anak gitu. Tapi perjalanan itu gitu, berdua sama anak tanpa ibunya gitu ya, itu jadi meaningful sih kalau menurutku. Jadi walaupun banyak orang bilang quality over quantity gitu, tapi kalau kita bisa sempatkan dan dengan pemahaman yang pertama tadi bahwa ya pendidikan anak tuh tanggung jawab kita gitu, itu untuk ngusir rasa capeknya aja. Kan kadang kita ribet di apa ya dikalahkan dengan alasan ribet gitu. Padahal aku bisa aja kan kayak misalnya beralasan ya nanti 3 hari di Cirebon kan full kerja gitu, kayak ribet kalau ada kamu misalnya kayak gitu. Tapi ya karena aku paham bahwa itu tanggung jawabku, ngajarin macam-macam ke anak gitu, jadi ya udah ribetnya dinantiin dulu gitu. Yang keempat, sadari bahwa anak cepat gede aja sih. Ya dulu baru bayi, sekarang udah SD gitu anakku tiba-tiba kayak gitu. Jadi jangan sampai momennya tersia-siakan gitu. Nambah Itu lagi dulu kok. biar ada bayi, Mus. Iya ya, tapi sedih kasihnya aja, Cak. Oh iya siap. Oke, makasih Mustafa. Ada lagi yang mau nambah anak? Ada yang lagi mau nambah? Nambahin. Biasanya bapak-bapak tidak suka melakukan ini. Biar dekat sama anak. Satu, pas bayi pastikan sering nyebokin. Nah, yakin biasanya bapak-bapak males nyebokin kalau boker di popok tuh. Udah ibunya aja, tuh pembantunya aja. Usahakan Anda seorang bapak cebokin tuh bayi. Yakin gua kalau ada yang jarang nyebokin mungkin gedenya akan ada sekat. Entah nanti umur berapa. Kalau lu nyebokin tuh pasti insya Allah deket deh. Coba aja gitu. Itu dari tanggapan gue sih, tapi sebenarnya nggak ada agama-agamanya, cuman bagi gue itu bukan tanggung jawab istri sepenuhnya nyebokin, karena memang biasanya cowok tuh lebih jijik sama tai.
Oke. Ya intinya kita membantu, enggak sih, tetap ambil tanggung jawab untuk mengurus anak sejak bayi gitu ya. Ya ini mungkin debatable, tapi memang sebenarnya kan semua tugas itu adalah tugas kita sebagai ayah ya. Nah, istri itu melakukan tugasnya karena itu untuk membantu kita gitu kan. Bukan kita yang melakukan sesuatu tugas domestik di rumah itu karena kita membantu istri, tapi sebenarnya itu kebalikannya. Ya, itu sedikit tambahan sebelum kita masuk ke sesi terakhir ya. Mungkin sudah pada capek juga tadi seharian di kantor gitu ya, teman-teman yang di kantor Mustafa WFH. Ya, alhamdulillah masih bisa WFH. Ya, yang ketiga terkait dengan masa depan keluarga gitu ya. Nah, ini tadi kita sudah ngomongin fondasi, sudah kita ngomongin hal-hal yang sifatnya operasional, kualitas hubungan keluarga. Nah, kita sekarang berbicara tentang masa depan keluarga gitu. Pertanyaannya, aku buka contekan. Nah, bagaimana kita mempersiapkan ya keluarga kita, khususnya anak sih. Mungkin istri juga nanti mungkin ada yang bisa sharing dalam menghadapi tantangan hidup di masa depannya. Nah, ini kan kita lihat sekarang ini ya kita kesampingkan dulu terkait dengan ekonomi gitu ya, urusan finansial. Tapi kita lebih pendekatannya ke hal-hal yang sifatnya selain itu bisa pergaulan dan segala macam gitu ya, etika, norma segala macam. Itu bagaimana itu mempersiapkan itu sehingga kita itu yakin bahwa nanti di masanya anak itu akan tumbuh apa ya, tidak melenceng gitu ya, sesuai dengan tuntunan yang sudah ada. Nah, itu bagaimana teman-teman ini memupuknya sekarang. Silakan. Mungkin tambahan sedikit yuk, untuk yang masa depan keluarga ya. Ayo. Masa depan keluarga ini mungkin tadi yang terkait anak ya. Mungkin ada lagi yang terkait keluarga itu sendiri. Bagaimana sih ke depan? Apakah masih lanjut? Nah, ini yang kebanyakan problematika sekarang kan keluarga itu ada yang 15 tahun selesai, ada yang 20 tahun selesai, ada yang sampai seumur hidup selesai, nah ya kan? Yang menjadi problemnya bagaimana sih kita bisa mempertahankan itu gitu ya. Keluarga itu apa yang harus kita jaga, istiqomah tadi apa yang harus kita selalu treatment setiap harinya kepada keluarga, setiap tahunnya gitu ya. Hal-hal apa sih yang bisa untuk mempertahankan itu ya, agar keluarga ini ya bisa selamanya gitu. Karena kebanyakan sekarang ya 1-2 tahun selesai, 5 tahun selesai gitu. Nah ini yang sebenarnya yang harus kita coba kita perlu ketahui bersama lah ya. Orang banyak hal-hal yang mungkin ya nggak tahu ya, masalah-masalah perceraian itu kan kalau aku nggak salah dengar tuh setan tuh kan paling seneng banget ya ngeliat orang cerai ya. Betul ya. Kadang-kadang hal-hal sedikit itu bikin orang keluarga tuh pisah gitu, anak sama bapaknya nggak deket gitu kan. Nah, gimana sih kita bisa mentreatment itu di dalam keluarga? Juga sih untuk masa depan nanti ke depan tuh bisa langgeng gitu ya. Itu sih tambahan. Mungkin ada sharing dari teman-teman seperti apa? Ya, cakep. Makasih banyak, Mas Riko. Mempertahankan keutuhan keluarga itu sendiri ya. Ada yang sudah berpikir sejauh itu, nggak sejauh itu ya. Sampai ke situ ya, teman-teman. Apakah Kalau istilah itu puber kedua ya, mungkin diskusi nih. ya, Nah, puber puber kedua kedua itu apa 40 itu tahun puber kedua? katanya. Karena banyak-banyak faktor orang bilang, oh karena puber kedua tuh antara suaminya, istrinya gitu kan banyak kan. 40 tahun itu Ini katanya. Tunggu, belum. ya 40 itulah kita tahun. persiapkan Kan lah udah untuk masa tua. depannya lebih Karena baik. masih kecil. Ya, oke, bagus. Gimana teman-teman persiapannya menjelang puber kedua?
Jadi faktor yang Ocir lihat banyak pisah tuh karena perselingkuhan gitu kah? Karena Macam-macam sih. Kalau menurut data statistik ya, Wis, MBA beda ya. beda memang kalau MBA ini. menurut data statistik itu banyak ya, macam banyak indikator ya, macam parameter ya. Yang paling tinggi itu di Indonesia itu rata-rata Ekonomi. ekonomi, betul, Tapi ekonomi. tadi ekonomi kata Bowo suruh dikesampingkan soalnya. Ya, disampingkan. Nah, ada lagi tuh faktor lainnya kan banyak ya faktornya. Masalah KDRT lah, terus masalah apa ya, judol, kan kemudian ada masalah Selingkuh, apa ya, selingkuh. selingkuh, nah, itu banyak. Mau nikah lagi. Ya, banyak itu. Nah, ini gimana nih kita mengantisipasi gitu ya? Apa sih kiat-kiat kita nih sebagai bapak-bapak ini ya, terutama yang seharusnya menjadi tulang punggung nih, bagaimana keluarga itu bisa bisa apa ya, bisa harmonis ya? Karena mayoritas tuh dari laki-lakinya. Faktor laki-laki itu kalau ngeliat ini ya, itu laki-laki yang paling tinggi tuh, yang menyebabkan terjadinya perceraian gitu ya, dalam hubungan keluarga yang tidak lama. Oh gitu ya? Statistiknya rata-rata gara-gara cowok ya, Cir? Betul, laki-laki itu. Berarti yang bajingan cowok, bukan cewek. Nah, terus di data Kementerian Agama itu rata-rata yang gugat itu perempuan, dan rata-rata kasusnya itu memang laki-lakinya yang Sampai ngeliat ininya data ini kamu, Cir. Hebat juga kamu. Kepo hal-hal gitu. nyari-nyari Kalau nggak doang, sa- iseng. kalau nggak salah yang paling tinggi di Jawa Barat, Cir. Iya, Jawa Barat. Kenapa ya Jawa Barat ya? Adem, Kenapa Jen, adem. Hong? Ada Ahong nggak? Tadi ada Adem. Ahong. Kenapa Hong? Mana Ahong? Ayo, silakan, Hilang. silakan. Ya, bagus pertanyaannya, Cir. Mungkin Adianantera, kalau belum tak jawab dulu. Tak jawab lagi, tak kasih masukan. Kalau aku ini sih, sebenarnya kan salah satu doa kalau kita menikah kan dikasih sakinah, mawadah, terus rahmah gitu ya. Sebenarnya harusnya menikah tuh bikin kita kayak konten gitu. Bahasa Indonesianya tuh fulfilled, terasa penuh, cukup gitu sebenarnya. Harusnya ya, kalau pernikahannya sehat gitu. Harusnya kita tidak lagi mencari-cari gitu sebenarnya. Normalnya seperti itu. Cuman ya dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan, terus kita juga kan punya sesuatu yang harus dikontrol nih. Yang mana kalau kata Ustadz Nuruddin tuh bahkan sains pun tidak bisa mengontrol ini, yaitu hawa nafsu ya. Sejago-jagonya sains kan susah gitu untuk kontrol hawa nafsu. Tidak bisa dijawab oleh sains. Sedangkan kita banyak aplikasi kayak sosial media di mana kita bisa lihat lawan jenis tuh dengan sangat mudah gitu ya. Yang sesuai keinginan kita kah, physically, yang bikin akhirnya kita nyimpang gitu. Terus dengan senangnya ngelihat yang begitu-begitu gitu, kita nggak godul basor ya, kita nggak jaga pandangan, ya itu kan katanya laki-laki makhluk visual ya. Itu bisa turun ke hati dan naik ke otak gitu. Bisa mempengaruhi yang tadinya kita harusnya ngerasa konten gitu, ngerasa cukup, ngerasa puas. Karena kita disuguhkan yang kayak gitu, kita nggak bisa kontrol hawa nafsu kita, ya tergelincir lah. Jadi rusak pernikahannya gitu. Makanya kalau yang paling penting dilakukan sebenarnya ngaji terus ya, itu saranku yang pertama tadi. Ngaji bersama, jadi kita bisa saling evaluasi. Kedua, sebagai laki-laki tuh yaitu tundukkan pandangan, godul basor gitu, jangan jelalatan matanya. Kalau ada aplikasi-aplikasi yang nggak penting gitu, misalnya kayak, aku nggak bilang TikTok nggak penting ya, karena beberapa berita tuh juga apa ya, juga bisa dari TikTok gitu. Tapi monggo kan udah pada dewasa gitu ya, bisa dilihat manfaat mudaratnya masing-masing gitu. Kira-kira seperti apa? Karena sekarang kan mau zina kan gampang ya, apalagi kayak kita-kita. Kayak aku juga deh. Satu-satunya yang bikin aku tidak zina tuh Islam. Makanya aku selalu bilang nikmat Islam tuh besar banget. Karena aku kesempatan ada, uang ada. Kesempatan dalam artian aku sering keluar kota gitu. Satu-satunya, bener nih, satu-satunya yang mencegah aku dari zina tuh cuman Islam aja. Makanya kalau orang bilang nikmat Islam dulu kan kita ngawang-ngawang, apa sih nikmat Islam gitu. Ya itu salah satunya. Mungkin kalau nggak ada Islam, ini malam Jumat gini, entah di mana aku mungkin bisa di bar, mungkin lagi nongkrong-nongkrong sambil minum, kita nggak tahu.
Makanya salah satu yang dipentingin laki-laki itu sih jaga mata yang penting. Jaga mata, terus ya terbuka lah sama sama istri gitu ya. Kalau kita ada hal-hal yang kita inginkan, baik dari sisi fisik maupun dari sisi finansial gitu, jangan sampai tertutup karena banyak juga yang tadi Ocir bilang ya, dari judul gitu. Mungkin laki-laki yang judul tuh kepingin bertanggung jawab juga gitu tadinya. Dia pingin menafkahi istrinya dengan banyak gitu ya. Makanya sampai tergelincir judul. Niat awalnya mungkin begitu, tapi caranya salah dan dia nggak terbuka. Seandainya dia terbuka sama istri, istrinya pasti bisa nyetop gitu. Kira-kira kayak gitu. Keterbukaan penting, jaga pandangan, ngaji terus. Banyak sih sebenarnya sarannya. Gitu. Uninstall aplikasi yang kira-kira nggak terlalu banyak manfaat. Itu aja dariku. Sebentar. Sama mungkin jaga sholat kali ya, Mus ya. Pasti. Boleh ya. Soalnya itu sebagai apa ya, sebagai perisai ya. Gimana kita untuk selalu ngingat ya, tiap waktu gitu ya. Dalam kita, ya misalnya lu mau ke bar gitu ya, kayak malam gitu kan, belum sholat isya, gitu, sholat dulu. Nanti nggak jadi ke barnya gitu kan. Siapa tahu. Ya. Sholat tuh dibikin 5 waktu tuh salah satu hikmahnya itu ya. Kayak kita jadi nggak ada kesempatan kan buat Betul. yang aneh-aneh gitu. Kalau sholatnya bener. Sholatnya Betul. cengang-cenging wae, bro. Sholat salah gini, sholat salah. Tapi Bang, Tapi Ya, apa, Bang? Lanjut guys. Loh, Happy tadi ya ngomong gue. tapi. terus nanggung gitu, Rek. Sholat bener, sholat bener. Nih, sholat salah, piye iki sholat salah iki. Gimana Cir? Sholat salah kayaknya banyak ya masih yang dari Banyak lupa rokaat gitu ya. muslimin muslimat di Indonesia nih ya. Sholat cuman ya kayaknya minum gitu kan. jangankan Zina gitu. Ya enggak cuma makan babi, Tapi tetap jangankan sholat sholat ya. salah. Tapi tetap sholat ya. tapi tetap sholat. Oh iya betul. Mungkin itu sholatnya juga yang salah gitu ya. Atau Oh, bahkan wudhunya mungkin masih salah. Atau bisa jadi kalau dia nggak sholat akan lebih parah lagi. Wah, nggak bayang sih itu. Ini siapa ini? Pocreng. insyaallah. Ujikun. Kojeng. Pocreng. Tapi kalau lihat statistik katanya umat Islam Indonesia cuma 32% yang sholat. Berarti yang sholat salah tuh masuk yang 32%. Jadi sholat bener lebih kecil lagi ya. Berarti yang sholat Oh, bener cuman berapa persen itu? pantas Nah, cuman bener 58% salahnya ya. sholat nggak ada yang tahu. Sayangnya itu Mus. Nggak bisa Iya, jadiin statistik tuh. iya. Tapi aku nggak pernah merasa disensus ya. Di sensus malaikat. BPS Mungkin tanya malaikat samplingnya langsung ya. salah. Ngambil samplingnya mungkin nggak sampai, Mas. tapi bener loh yang Mas Fauzi tadi bilang ya. Lebih baik sholat ya. Lebih baik masih sholat gitu loh. Daripada nggak sama sekali ya. Betul Betul. sekali. Marah kata Gus Baha tuh ini. Jangan terlalu dipikirin sholat kita diterima atau enggak. Katanya kalau kita udah bisa sujud sama Allah aja tuh sebenarnya udah keren gitu loh. Bahwa kita ngakuin Allah sebagai hamba. Udah nggak usah dipikirin. Terima enggak. Ya tapi yang paling penting kan kita berusaha semaksimal mungkin ya. Yang bisa kita lakukan. Itu aja. Tetap belajar terus ya Mus ya. Betul. Betul. Coba balik tuh tadi ke ini. Gimana mempertahankan rumah tangga tadi tuh menarik sebenarnya. Jangan lupa bergaul. Nah, bergaul dengan tetangga maksudnya. Bergaul ya, bukan menggauli ya. Bergaulnya sama Ini istri sama orang Bergaul, lain. Bang. ini Bergaul. Pak Ryan tadi kayaknya sama Bu Ryan ya.
barangkali yang suami istri bisa ikut ini Ikut apa, Bro? mempertahankan keutuhan ini. Oh iya. Ustadz Ade kemana nih Ustadz Ade nih? Iya nih, kita ditinggalkan. Jobo ngomong langsung keluar dia. Iya ya. Wah, aku lagi yang kena. Aku terus. Pamit dulu guys. Wassalamualaikum. Jangan. Canda, Bos. Oke, Tadi kalau ini ya sama keluarga. Ya sama anak-anaknya gimana nih masa depan keluarga sama anak-anak nih? Ya, kita tahu ya bahwa anak itu apa? Amanah yang luar biasa ya. Kadang-kadang ada pernah bilang gitu ya bahwa masa depan anak itu ya tergantung orang tuanya juga kan. Bukan tergantung orang tuanya untuk mengarahkan ya, untuk mengarahkan dan membimbing dia gitu ya. Nah, seperti apa kita kalau dari saya pribadi gitu ya terkait masa depan anak ya pertama sih dari awalnya dari keluarganya dulu sih, dari keluarga dari mana dia berasal gitu ya. Kemudian akan kita sekolahin tuh, kan kita lepas tuh teman anak-anak itu, kita lepas di luar gitu ya. Yang sebetulnya bukan 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 menjadi tanggung jawab guru juga atau orang sekolah gitu ya. Nah, itu sebenarnya masih tanggung jawab kita gitu ya. Kita hanya menitipkan gitu ya, menitipkan untuk diberikan tambahan ilmu gitu. Nah, kemarin tuh aku sempat anakku udah mau masuk SD ya, Mustafa udah SD ya, udah mau masuk SD gitu ya. Datang ke sekolah, ya dari sekolah pun bilang gitu loh, kita nggak bisa sendiri, ya, ibu nggak bisa hanya memasukkan sekolah gitu ya, untuk mendidik gitu ya, atau mengajarkan anak gitu ya. Kita harus kerjasama, gitu ya. Untuk kerjasama. Nah, pemilihan lingkungan gitu ya, tempat tinggal, terus apa eh, lingkungan anak yang sekolahan gitu ya, yang baik itu pasti akan mempengaruhi masa depan itu nanti ke depan. Kemarin pun aku nyari sekolah pun pilih-pilih ya, gitu ya. Kalau kita dulu ya, aku nggak tahu kenapa ya. Dulu tuh kalau perasaan kalau nyari sekolah negeri gitu ya, itu udah orang tua dulu ya, wah itu udah bagus gitu ya, udah bagus. Nah kalau kalau zaman sekarang itu kalau kita lihat gitu, aku nggak tahu apakah ini pendidikan kita yang memang turun ya dari sisi kualitas dan dari sisi apa ya, dari sisi kurikulum lah atau apa gitu ya. Ini kalau kita lihat tuh ini tantangannya udah beda gitu ya. Tantangan kita dulu sama tantangan anak-anak sekarang untuk menghadapi masa depannya ke depan itu mungkin udah jauh berbeda itu nanti. Nah, ini gimana kita orang tua bagi bisa apa ya, pintar-pintar gitu, untuk melihat lingkungan sekitarnya anak gitu ya, melihat apa pola pembelajaran yang diberikan gitu ya, di sekolah maupun di tempat-tempat lain. Nah, ini peranan orang tua sangat penting nih menurutku sekarang gitu ya, dari pemilihan sekolah, pemilihan tempat bermain, tempat les dan lain-lain itu sangat penting ke depannya. Yang terutama jangan lepas dari unsur agama Islam ya, itu yang paling penting sih dalam mengarahkan anak ke depan, masa depan itu membuat pondasi ya kan. Dulu tuh kalau kita berpikir ya, mungkin aku pribadi itu di lingkungan keluarga yang mungkin nggak kuat lah dari sisi pondasi ya, dari sisi pondasi agama ya. Nah, kita SD negeri gitu ya, masuk ke bukan pesantren, bukan inilah ya, dari sisi agamanya pun mungkin kurang gitu ya. Nah, dari hal itu kita berkaca dari hal-hal dulu yang kita alami, nah kita harapin anak yang masa depan itu bisa mendapatkan lebih dari bapaknya gitu. Dia bisa mendapatkan pendidikan agama yang lebih kuat, membangun fondasi diri dia lebih baik gitu untuk apa? Untuk masa depannya nanti ke depan. Karena tantangan ke depan itu mungkin distract dari luar tuh mungkin udah beda ya. Kalau kita dulu nggak ada handphone ya, jadi nggak ada komputer gitu ya. Nah ini pengaruh distract dari luar ini yang mungkin harus kita jaga bareng-bareng tuh sama sekolah maupun dari keluarga itu sendiri. Ya nanti ya itu sih menurutku. Itu bagaimana bisa apa ya, keluarga itu bisa bekerja sama dengan sekolah dan lain-lain untuk masa depan anak. Terutama jangan lepas dari unsur agama Islam ya, agama Islam.
Kadang-kadang juga aku nggak habis pikir ya, ada orang Islam ya banyak sih, ada teman-teman gitu ya yang Muslim nyekolahin anaknya di swasta yang non gitu ya. Aku juga nggak habis pikir gitu ya. Nah, mungkin arahnya itu seperti apa gitu kan. Itu sih menurutku nanti pendidikan penting, tidak lepas dari unsur agama Islam, dan harus diperkuat sih pondasi dari awal ya. Tuh mereka bisa menghadap ke depan tuh bisa, ya ibaratnya kita bisa percaya gitu pada anak dengan pondasi yang sekarang ini udah kita bentuk dari keluarga maupun dari sekolah. Ini tuh. Mantap. Ya, sangat bagus dan bisa jadi narasumber gitu ya di sesi berikutnya ini, Pak Ocer ini. Nanti kita bisa drill down lagi terkait dengan pendidikan dan tanggung jawab. Oke, yang lain barangkali ada yang nggak setuju sama Ocer. Silakan. Setuju lah, setuju. Karena ada yang berpikir gini loh, aku nggak pengen diskusi lah sama orang tua gitu ya di sekolah gitu. Oh nggak usah, SD itu nggak perlu yang ini gimana-gimana gitu ya. Udah nanti kita SMP masuk pesantren, SMA pesantren gitu ya. Gimana nih menurut teman-teman gitu kan? Apakah pondasi itu seperti apa sih baiknya gitu ya? Karena apakah itu balik lagi ke anaknya atau kita sebagai orang tua ya yang apa ya yang seharusnya lebih menekankan itu ya dari awal. Sebenarnya dari semenjak kita lahir kan pondasi itu harusnya udah ditanamkan ya. Ya, kalau orientasinya akhirat harusnya dari awal justru pondasi paling penting ya, Sire. Karena kalau kebiasaan kan di apa ya, dibiasakannya kan di pondasinya justru. Apalagi kan pendidikan kayak TK atau SD kan justru yang lama tuh. SD lah terutama kan 6 tahun sendiri kan. Kalau salah pilih di SD tuh krusial banget. Makanya dulu anakku kan sekarang udah kelas 1 nih. Nah, dulu tuh mau milih SD juga gitu, sempat tanya-nanya ke Adinantara juga dan lain-lain tuh. Karena kan ada Kutab juga ya di sini ya. Kayak gitu terus di compare-compare lah. Tapi menurutku sebenarnya ya memang harusnya paling penting justru fondasinya. Nah, tadi terkait ada misalnya orang tua Muslim yang menyekolahkan anaknya di yang non gitu ya, swasta non. Kalau aku mungkin memang fenomena sosial kita. Jadi fenomena sosial kita itu tidak merasakan manfaat dari Islam gitu. Islam tuh nggak ada manfaatnya. Apalagi kalau yang punya apa pola pikir materialis gitu ya. Apa-apa kan tolak ukur materi gitu ya. Ya berislam tuh tidak memberikan advantage apapun gitu sebenarnya. Akibatnya ya dia nggak punya orientasi Islam dari awal dan akhirnya dia mendidik anak-anaknya juga seperti itu. Nah itu ya bahayanya orang tua yang tidak punya orientasi yang benar sih gitu. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa banyak banget orang-orang Islam di Indonesia ini yang tidak merasakan positifnya jadi Islam tuh apa sih ya? Islam, dulu kita sebut Islam KTP atau Islam turunan gitu ya. Gitu. Padahal dulu ya guru ngajiku tuh sempat bilang kalau ada warisan yang paling penting dari orang tua kalian yang Muslim gitu ya, mungkin bukan harta tapi ya Islam gitu. Sebenarnya makanya ya itulah karena di negara kita di komunitas kita kebanyakan belum merasakan gitu. Makanya tadi aku sempat singgung kan nikmat Islam tuh apa sih sebenarnya gitu. Jadi kadang refleksi aja ke diri sendiri, seandainya kita bukan Islam tuh sekarang kita lagi di mana gitu. Apa yang kita pikirkan, seberapa ngoyo aku tentang kehidupan ini ngejar dunia gitu misalnya. Gitu makanya jadi beruntung kan. Cuman kan orang banyak yang nggak berpikir sampai ke sana gitu. Gitu. Mungkin gitu sedikit ngeelaborasi yang dari nanggapi yang dari Riko tadi. Oke. Terima kasih, Mustafa. Yang lain, ada yang ingin urun pendapat sebelum kita akhiri diskusi ini karena sudah jam 21.05 ya. Tidak terasa. Mungkin aku terakhir aja, Bo.
Oke, Yang silakan. tadi untuk masa depan keluarga, kalau yang belum kulakukan sih, baru rencana ya. Baru rencana yang kulakukan dia ngasih kayak higher concern gitu loh ke anak-anak, bahwa tujuan kita tuh apa gitu. Karena aku ngerasa banget salah satu perangkap paling berbahaya itu kita fokus di concern-concern yang kecil-kecil gitu. Hal kecil tuh kita pusingin gitu. Akhirnya sampai kita tuh gagal fokus, akhirnya nggak mikirin hal yang besar gitu. Seandainya kalau kita punya higher concern dalam keluarga, terutama dari bapak, dan bisa menularkan higher concern itu ke istrinya, lalu ke anak-anaknya, menurutku akan sangat bantu. Dalam artian ke depan nanti jadi nggak apa namanya, nggak banyak berkutat sama hal-hal yang remeh-temeh gitu. Gitu. Nah, yang kedua, mungkin yang pernah ku sebutkan juga di satu Lole Mengaji episode berapa lupa lah. Tapi aku sempat nyeletuk bahwa dalam Al-Quran tugas kepala keluarga itu kan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ya. Nah, aku sempat nyeletuk bahwa itu tuh adalah tugas yang lebih berat dibanding seandainya ditugaskan bawalah dirimu dan keluargamu ke surga. Itu tuh jauh lebih berat, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa? Kalau masuk surga, itu bisa aja kita ke neraka dulu, sampai dosa kita dibakar habis, nanti kita ke surga. Tapi ini seakan-akan Allah tuh ngasih kita beban yang sangat berat, itu menjaga dari api neraka gitu. Bahkan jangan sampai masuk neraka loh. Gitu. Makanya ya itulah, kita sebagai kepala keluarga di sini kan kayaknya bapak-bapak semua ya. Mudah-mudahan Al-Fakir juga bapak-bapak. Itu ya, kita perlu sadari betul bahwa kita kepala keluarga, kita yang ngedirect, kita nakodanya gitu, jangan sampai kita kehilangan arah, jangan sampai justru kita yang kalah gitu dengan drama kehidupan ini gitu. Paling itu aja sih kalau kalimat dari aku sebagai penutup ya. Thank you, Bo. Oke. Sebuah closing ya. Ada lagi yang mau berclosing? Cukup kali ya. Tadi sebenarnya sudah banyak di cover juga sama Mustafa terkait dengan ya urusan perkeluargaan ini. Kalau gitu waktu juga yang memisahkan kita ya untuk kajian 2 pekanan ini. Kita ketemu lagi di 2 minggu lagi. Siapa pengisinya? Insya Allah Mustafa? Reza Bakhtiar. Oh, Insya udah Allah. cabut duluan. Insya Allah Ustadz Reza Bahtiar ya. Oke, sudah live. Oke, kalau gitu langsung saja kita uh, tutup. Untuk oleh-olehnya nanti catatan-catatannya aku share di grup, biar bisa dibaca-baca, biar bisa dielaborasi lagi, bisa dijadikan kenang-kenangan yang biasa saja gitu ya. Oke, terakhir buah ceri, buah manggis. Terima kasih atas diskusi malam ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bo Waalaikumsalam Riko, warahmatullahi. Ades, Terima kasih Diopung, Ustaz. Abdul Herlambang, 4 minggu lagi. Ataka, Fauzi. Pantunnya mantap, Wak. Ya, Wo, nanti di-share ya, Wo ya. Mantap nih. Oke. Izin live ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.